Shalom, keluarga besar Rema yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita ke dalam uh, program kita Rema, restorasi hidup melalui Alkitab. Di mana kita sadari bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup, di mana di sana ditulis dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat 105 bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Banyak orang, saudara-saudara, dalam kehidupan ini kelihatan mungkin bisa saja berhasil. Kelihatan mungkin saudara-saudara bisa saja kelihatan kayaknya mulus perjalanan hidupnya. Kayaknya berada pada posisi-posisi atau tempat-tempat yang sepertinya itu adalah yang diinginkan setiap orang. Tetapi tidak demikian kalau kita melihat ke dalam jiwa manusia yang sesungguhnya. Berapa banyak orang-orang yang merasa sudah sukses, saudara-saudara, mengalami stres, mengalami bahkan ada yang mengakhiri hidup dengan cara-cara yang tidak benar, tidak baik, tidak terhormat, atau hinalah untuk seorang yang kita anggap dalam hidup ini sukses. Mereka hidup dalam keluhan-keluhan juga yang tidak ada bedanya dengan orang-orang yang sepertinya tidak sukses dalam kehidupan ini. Kenapa demikian, saudara? Begitu mudahnya orang, dan bahkan saudara, saya selama 30 tahunan, kurang lebih 30 tahun di ladang Tuhan melayani segala kalangan masyarakat, dari bawah sampai ke atas, dari yang tidak punya status jabatan apapun sampai kepada pejabat-pejabat yang cukup berada di tingkat yang atas. Bahkan saya pernah melayani di sebuah tempat dan berhadapan dengan para anggota-anggota DPRD. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya memperhatikan di sana bahwa semua banyak hal bisa dicapai orang. Tetapi ada satu perkara, saudara-saudara, bahwa orang bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, korupsi, apa segala macam, mencuri, menipu dengan cara-cara yang macam-macam, saudara-saudara. Melakukan banyak hal-hal yang tidak baik demi mengejar impian-impiannya itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam, sehingga tidak ada kadangkala ketenangan. Dan akhirnya yang terjadi bahwa penyakit muncul, tekanan darah, apa segala itu sebenarnya keadaan jiwa yang penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Ketika jiwa itu penuh, saudara, maka jiwa yang penuh akan mengirimkan kepada tubuh dalam bentuk penyakit-penyakit. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, disinilah kita membutuhkan Allah. Kita membutuhkan firman-Nya. Karena firman inilah yang menuntun kita, mana jalan yang benar, mana jalan yang betul-betul membuat kita bukan hanya mendapatkan, memiliki, tetapi memiliki juga anugerah atau karunia dari Tuhan untuk menikmati dalam kesukaan, dalam kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, karena itu firman Allah penting di hidup kita, saudara. Penting juga bagi kita untuk menyampaikan firman itu menjadi sebuah bekal, pedoman dalam hidup ini, melangkah dengan baik, dengan benar, mencapai keberhasilan, kesuksesan, dan beruntung di jalan hidup kita ini dengan cara-cara yang benar, saudara-saudara, jujur dan adil. Dan itu perlu kita ajarkan juga kepada orang-orang lain, terlebih kepada keturunan kita. Nah, hal ini, saudara-saudara, akan bisa kita lihat dalam bacaan kita kali ini, yaitu kita sudah sampai pada kitab 1 Raja-Raja pasal yang kedua. Demikian firman Tuhan di sana dikatakan. Ini adalah merupakan pesan Daud yang terakhir sebelum dia meninggal. Dikatakan, ketika ajalnya mendekat, Daud berpesan kepada Salomo anaknya, "Sebentar lagi aku menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan bersikaplah sebagai laki-laki. Lakukanlah dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalannya.
dan memelihara segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Dengan demikian engkau akan berhasil dalam segala yang kau lakukan kemanapun engkau akan melangkah. Dan Tuhan akan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Jika anak-anakmu tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta Israel. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, sebuah nasihat atau sebuah katakanlah nasihat yang sangat berharga di akhir hidup dari seorang raja yang luar biasa, raja yang dipilih oleh Tuhan, seorang raja yang sangat berkenan di dalam hati Tuhan. Namun kita kenal juga bahwa dia adalah raja yang selalu diberi kemenangan yang luar biasa oleh Tuhan dengan cara-cara yang ajaib dari Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa di pasal-pasal sebelumnya perjalanan Daud, kita juga tahu sebelum dia betul-betul duduk di atas takhta. Bahkan ketika dia sudah duduk di atas takhta kerajaan sampai masa menjelang akhir hidupnya, hidupnya penuh dengan pergumulan. Namun, saudara, tentunya pergumulan-pergumulan itu dapat diatasi, diselesaikan dengan baik. Karena satu hal, bahwa kita melihat nasihat yang Daud berikan kepada anaknya yang dia tahbiskan menggantikan dia, itu Salomo, adalah tentu dia dapatkan dari perjalanan hidupnya. Bahwa jabatan yang dia miliki adalah sebuah jabatan yang mengandung resiko yang tinggi. Dan saya percaya saudara, tidak ada kedudukan besar kecil di hidup ini. Tidak ada posisi apapun itu saudara di dalam hidup ini yang tidak ada resikonya, yang tidak ada tantangannya saudara. Semua ada bagian-bagian tantangan di sana. Entah engkau sebagai orang tua, ayah, ibu, anak, kakak, adik, semua. Keluar dari situ mulai kita jabatan di tempat kerja, kalau anak-anak mungkin di sekolah, ya apapun di masyarakat saudara, semua ada resiko-resiko yang dihadapi dalam hidup ini. Namun tantangan-tantangan persoalan hidup itu selesai dengan baik dan memberikan saudara-saudara manfaat dan pertumbuhan iman dan hidup. Dan terlebih saudara membawa kepada pengenalan akan Allah yang baik dan benar. Itu tergantung dari bagaimana seseorang menyelesaikan atau menghadapi persoalan itu. Daud menghadapinya saudara begitu luar biasa, selama bahkan sejak dia dimulai dia diurapi menjadi seorang raja. Bahkan mungkin jauh sebelum dia diurapi saudara, dia masih sebagai seorang gembala domba ayahnya yang 2-3 ekor itu. Dia telah menghadapi banyak tantangan. Dia menghadapi binatang-binatang buas yang hendak merampas dan memakan akan domba-dombanya. Kebiasaan, pelatihan yang Tuhan berikan di sana ternyata bermanfaat di kemudian hari melawan Goliat. Dan keberhasilannya melawan Goliat, saudara, bukanlah sebuah jalan yang mulus untuk dia menjadi seorang raja. Justru itu menjadi momok yang kemudian menjadikan Saul benci terhadap dia. Akibat nyanyian para wanita-wanita di Yerusalem berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Hati Saul kemudian panas dan merasa bahwa jangan-jangan orang ini nanti akan jadi raja, bukan anakku. Dan dia mulai mengatur siasat bagaimana membunuh Daud. Sampai akhir hidup daripada Saul, Daud adalah incaran utamanya dia. Saudara-saudara yang saya kasihi, dari pengalaman yang dia hadapi inilah, dia membawa setiap persoalan itu kepada Tuhan. Dan kita tahu saudara-saudara bahwa kemudian setiap persoalan dilewati Daud karena dia bersama dengan Allah. Salah satu mazmur yang terkenal saudara, yang merupakan mazmur Daud saudara-saudara, di dalam mazmur pasal yang ketiga, ya,
Dia berkata, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang bangkit menyerang aku. Banyak orang berbicara tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Dan seterusnya. Saudara-saudara, dia berkata banyak orang. Bukan satu dua. Dan banyak di sekelilingnya. Dia raja, tapi ancaman justru banyak di sekelilingnya. Belum dari bangsa-bangsa lain yang menjadi lawan dari bangsa Israel. Dan bukan hanya itu, di dalam rumah tangganya, anak-anaknya ada yang bangkit untuk memberontak dan ingin membunuh dia, saudara-saudara. Nah, terakhir dari anaknya itu adalah Adonia yang kemudian, saudara-saudara, mengangkat dirinya menjadi raja tanpa sepengetahuan ayahnya, mengumpulkan pahlawan-pahlawan. Nah, keputusan Daud mengangkat Salomo kemudian membuat dia terselamatkan. Dan saudara yang saya kasih, dia memberikan satu nasihat yang luar biasa. Dia berkata kepada Salomo di sini, "Kuatkan hatimu, bersikaplah sebagai laki-laki." Ya, artinya lakukan bagianmu sebagai seorang pemimpin terhadap dirimu sendiri dan terhadap orang lain. Lakukanlah dengan setia kewajibanmu kepada Tuhan. Tuhan yang telah mengangkat. Sama seperti demikian, engkau ada hal yang harus engkau lakukan. Ada perkara-perkara, saudara-saudara, di dalam pengiringan kepada Tuhan, di mana itu sepertinya sebuah kewajiban yang harusnya kita lakukan. Ya, kewajiban dalam arti di sini, saudara-saudara, bagi kita di zaman sekarang adalah karena memang itulah status kita sebagai anak Allah, sebagai anak-anak pilihan Allah, orang yang ditebus oleh Allah, diangkat menjadi imam-imam, pelayan-pelayan kerajaan. Maka saudara-saudara, wajiblah kita hidup sama seperti Kristus hidup. Di dalam kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam 3 Yohanes, saudara-saudara, dikatakan di sana dengan jelas bahwa kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Inilah yang dikatakan di sini, lakukan segala kewajibanmu kepada Tuhan Allahmu dengan cara apa? Menuruti jalannya, memelihara ketetapannya, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Nah, dia berkata di sini, kalau dengan demikian engkau akan berhasil di segala yang kau lakukan kemanapun engkau akan melangkah. Dan Tuhan akan menepati janjinya yang ditetapkannya, diucapkannya kepadaku, jika anak-anakmu tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, segenap jiwa, maka keturunanmu takkan putus dari tahta Israel. Saudara-saudara yang saya kasihi, tidaklah terlalu sukar saudara-saudara untuk mengangkat seseorang, menempatkan pada posisi jabatan-jabatan yang terbaik, dan atau memberikan pekerjaan atau hal-hal yang terbaik, karena memang itu adalah rancangan Allah. Itu adalah Allah kita, selalu dia memberi kita yang terbaik. Tetapi saudara, tidak semua orang bisa menjaga dan memelihara yaitu. Ternyata saudara, karunia-karunia Tuhan beri kepada kita, talenta. Tetapi saudara, itu bisa membawa seseorang ke puncak. Tetapi untuk memelihara supaya dia tetap berada di puncak, bahkan keturunannya saudara mengalami berkat-berkat keberuntungan yang sama dari Tuhan, maka itu melalui apa yang dikatakan oleh Raja Daud di sini, saudara, yang boleh kita singkat, takut akan Tuhan. Hidup mengikuti peraturan, perintah-perintah, dan jalan-jalan rencana Tuhan. Berusaha dalam hidup kita mengenal dengan lebih sungguh-sungguh akan Tuhan kita, dan kemudian menjaga akan apa yang Tuhan percayakan ini kepada kita. Naik ke posisi yang teratas itu bagi Tuhan tidaklah sukar membawa kita naik. Tapi saudara, untuk kita mempertahankan itu dibutuhkan komitmen,
ketekunan kita, karakter, attitude kita untuk tetap bersama dengan Tuhan di jalannya, di dalam kebenarannya. Itu yang akan mempertahankan kehidupan kita tetap di atas. Dan saudara-saudara, bahkan membuat orang di sekeliling kita juga boleh naik dan menikmati anugerah berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini. Banyak orang, saudara-saudara, kadangkala dia sudah naik ke atas dan dia mulai merasa bahwa ini kemampuan saya. Ini karena saya bisa begini. Ini kan karena saya kerja keras. Ini kan karena saya sendiri yang punya kepintaran. Dan dia mulai bersenang-senang dalam hidupnya. Dia mulai merasa bahwa ya Tuhan tuh gampang lah. Masih panjang umur ini. Mungkin nanti ajalah. Dan itu yang banyak terjadi, saudara, di negara Eropa. Di mana kemudian saudara-saudara bahwa gereja-gereja yang ada di gerejanya orang-orang yang tua yang menanti masa-masa mereka akan dipanggil Tuhan, yang muda-muda bersenang-senang. Tetapi saudara ingat bahwa kematian tidak pilih muda dan tua. Dan hari-hari ini di dalam pelayanan saya menemui bahwa anak-anak muda banyak yang mengalami pergi duluan dibandingkan yang sudah tua-tua. Apakah mereka sudah siap untuk itu atau tidak? Saya kira tidak. Karena dimanapun anak muda yang merasa bahwa dia masih punya banyak hal yang ingin dia kerjakan. Inilah kalau kita hidup dalam kesenangan kita sendiri dan tidak dalam anugerah Tuhan. Tidak dalam jalan-jalan dan perintah Tuhan yang benar. Dapat saja kita memiliki banyak hal. Tetapi saudara-saudara, belum tentu kita memiliki karunia untuk menikmati dalam kebahagiaan yang penuh. Orang bisa, saudara, pergi kemana saja untuk mengisi hidupnya dengan banyak hal dari dunia ini. Tetapi ada bagian dalam diri manusia yang tidak akan pernah bisa diisi oleh apapun kecuali itu, bahwa itu adalah tempat Allah di mana dia dapat berhubungan dengan Tuhan, membangun terus bersekutu dengan Tuhan, memberi hidup dan waktunya bagi Tuhan juga. Dan kemudian saudara-saudara bahwa itu memampukan dia untuk menikmati hidup dalam kebahagiaan di segala bidang. Karena hubungannya dengan Tuhan, kesetiaannya kepada kebenaran, jalan-jalan perintah-perintah Tuhan, saudara, itu akan membawa dia kepada kebahagiaan yang sejati. Dalam hampir 30, kurang lebih 30 tahun di ladang Tuhan, saya melayani banyak kalangan. Saudara-saudara, saya menemukan begitu manusia mendapatkan banyak hal di hidup ini, tapi rapuh di dalamnya. Banyak kekosongan terjadi di dalamnya. Semakin dia mencari, dia semakin berusaha untuk menyenangkan dirinya dengan pergi kemana, melakukan apapun, mengumpulkan banyak hal. Kekosongan akan semakin terasa dalam jiwa. Karena itu tidak bisa digantikan tempat Allah di sana dengan apapun juga. Iya, saya melayani orang-orang yang sangat kaya. Saya melayani satu keluarga di sebuah pulau, saudara. Saya melayani dan di sana saya menemukan bertemu dengan satu keluarga muda yang kaya raya, yang punya hotel bintang 5, saudara-saudara, di pulau itu satu-satunya. Dan itu luar biasa kekayaannya. Tetapi kehidupannya begitu rapuh, rumah tangganya kalau dia keluar rumah kelihatan sangat baik. Tetapi saudara, hancur-hancuran. Tidak ada yang tahu. Kecuali ketika dia datang kepada Tuhan. Dalam pelayanan itulah saya tahu. Dan dia betul-betul mau mengenal Tuhan. Melepaskan semua yang telah menghancurkan hidupnya itu. Dan puji Tuhan, Tuhan memperbaiki kehidupan mereka. Dan barulah dia tahu bagaimana menikmati anugerah yang Tuhan berikan, yang sudah sekian lama mereka miliki. Tidak pernah dia rasakan menikmati kebahagiaan. Itulah sebabnya, saudara, di sini kita melihat Daud memperingati anaknya. Bahwa apapun kita miliki di dunia, kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, tidak menikmati kebahagiaan yang sejati itu. Dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah hari-hari ini
di tengah dunia yang semakin panas, tidak banyak orang yang tenang. Demikian juga situasi yang dialami Daud dalam pemerintahannya. Tetapi kemudian Daud berkata, ada tempat yang tenang, saudara-saudara. Dalam Mazmurnya pasal yang ke-68, dia berkata di sana, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Bahkan dalam Mazmur 121, saudara, dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Di tengah kegalauan, di tengah kecemasan, ketakutan, karena dikelilingi banyak persoalan hidup. Di tengah-tengah saudara-saudara peperangan dengan musuh. Di tengah-tengah juga kekayaan dan harta dan pengawal yang begitu banyak, istri-istri yang cantik juga, saudara-saudara. Tidak tenang hidupnya. Akhirnya dia datang dan dia menemukan ketenangan di dalam Allah. Dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhan tidak minta banyak waktu kita. Setiap hari mungkin kita bisa berikan sejenak untuk selalu datang bersyukur, memohon anugerah dan senantiasa penyertaan Tuhan. Tidak banyak Tuhan minta. Dia berikan kita 6 hari, saudara-saudara, menyembah, untuk melakukan segala kegiatan kita, untuk kehidupan pribadi kita dan keluarga kita. Dia hanya minta mungkin 1-2 jam di setiap hari Minggu. Itu pun banyak orang menyia-nyiakannya. Nanti kalau sudah kebentur, baru nangis-nangis. Saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita beri contoh anak-anak dengan memberikan yang terbaik. Harta bisa kita cari, kita berikan buat mereka, tinggalkan buat mereka. Tapi kalau kita tidak meninggalkan yang membuat mereka tidak dikuasai harta, dan yang membuat mereka tidak dijatuhkan oleh harta, dan yang membuat mereka tidak menyesali hidupnya dan mengutuki kita orang tuanya kelak. Saudara-saudara yang saya kasihi, berikan contoh teladan iman yang benar. Sampaikan kebenaran, bawa dia mengenal Allah dengan baik dan benar. Bawa dia untuk beribadah senantiasa. Biar nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dalam hidupnya kelak. Dan dia berbahagia, menikmatinya, dan boleh memuliakan Allah. Dan boleh saudara-saudara juga menjadi berkat bagi banyak orang dan berbahagia hidupnya. Kiranya nasihat Raja Daud ini, saudara, menolong kita untuk menjadi orang tua yang bijak. Kita bekerja keras mengumpulkan untuk keturunan kita. Tapi jangan lupakan akan membawa contoh teladan iman, ketekunan mengikuti perintah Allah, melakukan hidup wajib sama seperti Kristus hidup, kerjakan kewajiban kita, berikan bagian-bagian yang harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, dan bersyukur senantiasa. Tunjukkan teladan iman, karena anak-anak itu melihat contoh, dan anak-anak itu, saudara-saudara, selalu melihat teladan dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kebenaran ini, saudara, senantiasa membuat kita, khususnya para orang tua, untuk lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan dalam hidup ini, menikmati dan memberikan teladan yang baik, agar anak-anak mengalami Tuhan, menikmati Tuhan, dan menikmati kehidupan yang bersukacita dan bahagia yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, anugerah-Mu besar, kemurahan-Mu besar, sehingga firman ini datang karena Engkau mengasihi kami, untuk kami boleh hidup dalam kebenaran-kebenaran-Mu, agar Tuhan, keturunan-keturunan kami juga mendapatkan teladan-teladan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur demi nama Yesus. Berkat-Mu atas umat, dalam nama Yesus. Amin. Jadilah kita, saudara-saudara, orang tua yang bijak, yang bukan hanya saudara-saudara meninggalkan peninggalan harta, tetapi bagaimana kita meninggalkan teladan iman yang membuat mereka, sekali lagi, menikmati harta itu tidak dikuasai, tetapi hidup
mengelola dan menguasainya dengan benar bagi kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan keturunan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.